terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saya belum mendengar tuh yang di balik kamera, Shalom. Shalom ya semuanya ya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu kembali. Kita hari ini sama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau memuji Dia, kita mau meninggikan Dia. Kita mau kembali bersekutu sama Tuhan di hari Sabat ini. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan yang hari ini Tuhan mau sampaikan dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Saya mau nanya dulu, nanti Bapak Ibu yang di rumah jawab ya. Ada sukacita? Aduh, ada amin di rumah tuh. Saya percaya semua yang di rumah pasti ngomong amin gitu ya. Sekali lagi, ada sukacita? Amin. Singa-singa saya bilang amin. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Kasih-Mu yang gak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan, yang membawa kami hingga kami ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Lepas Tuhan dari apapun yang sedang kami alami, sedang kami rasakan, kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami. Tuhan yang selalu baik bagi kami. Hari ini kami datang Tuhan di hadirat-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memuji Engkau sebab Engkau yang layak Tuhan terima pujian, Engkau yang layak disembah. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kedagingan kami yang masih menyakiti hati Tuhan. Hari ini kami membawa hati kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami, dimanapun kami berada kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan aja yang dipermuliakan. Dalam nama satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saya mau mengundang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yang ada di rumah. Mungkin kita bisa stretching dulu ya. Merengangkan tangan dulu ya kan, kaki dulu di sini ya, di mimbar ya, supaya kita bergerak ya. Jadi kalau misalnya di rumah yang mungkin teman-teman juga masih ada yang WFH, work from home atau school from home buat adik-adik atau teens yang masih ya nonton live sekarang, renggangin dulu. Kita sama-sama mau angkat pujian hari ini. Kalau Tuhan itu baik, goyang lebih mantep kayaknya. Oke? Engkau baik. Sebab Tuhan baik, kasih setianya tiada berkesudahan. Amin. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku mengangkat tangan-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Ku mengangkat tanganku, mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dari awal kita mau sama katakan, dengan hati bersyukur kami mau memuji-Mu Tuhan hari ini. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesusku. Ku mengangkat tanganku, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Lebih lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu yang tak berkesudahan. Engkau
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, kau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus itu baik? Amin. Amin. Di sini semua yang melayani Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau lebih lagi menyerukan kalau Tuhan itu baik. Kita mau nyanyikan kebaikannya. Pada hari ini kita mau menyembah Dia lebih lagi, mau meninggikan Dia lebih lagi. Menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, tiada taranya. Tiada taranya. Tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Kau yang mengubah segalanya Tuhan. Mengubah segalanya. Kasih yang ku terima. Katakan apa? Tak tergantikan. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Sama-sama kita katakan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Amin. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tiada taranya. Tiada taranya. Tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, oh, mengubah segalanya. Kasih yang ku katakan tak tergantikan. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau angkat jempol kita sama-sama. Kita mau katakan Engkau baik, sangat baik Tuhan. Katakan bersama-sama. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, bagiku Engkau baik. Engkau baik, sangat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagiku. Musik memuji Tuhan. Yang di rumah boleh menari bersama-sama. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Katanya selalu. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang telah kau oleh waktu. Yang tak lekang oleh waktu. Selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Yang selalu mengalir dan tak pernah. Ku nyanyikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir dan tak pernah
yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidup kita, itulah kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita bersaat teduh sejenak, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari dari setiap hati kita naikkan pujian buat Dia. Buat Dia Tuhan yang setia. Buat Dia Tuhan yang gak pernah tinggalin kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, Kau sungguh, katakan dari hatimu sungguh-sungguh. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Kau yang layak terima segala pujian, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku segenap jiwa. Amin. Dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu, mari kita sembah Dia. Ku mau menyembah, kami sembah Kau Tuhan. Ku selalu sembah.
Sebab Kau yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Naikkan pujian-Mu untuk Tuhan. Katakan syukur yang Kau sampaikan pada Tuhan pagi hari ini. Katakan Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Sebab kasih setia-Mu lebih dari apapun. Sebab anugerah-Mu lebih dari apapun. Kami bersyukur Tuhan. Yeah. Oh, oh, Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami, hidup kami, penyembahan kami, pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, nama-Mu yang disembah Tuhan. Oh, yeah. Kami sembah Kau Tuhan. Mari terus dalam hadirat Tuhan sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Buat setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Buat kesempatan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami mempunyai Tuhan yang hidup. Kami percaya kami mempunyai Tuhan yang ajaib. Kami percaya kami mempunyai Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Biarlah hati kami Tuhan hari ini siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siap untuk ditabur firman Tuhan yang baru dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan firman ini gak cuma sekedar sebagai firman yang kami dengar,
Tapi firman ini Tuhan tertanam di hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Terlebih dari itu Tuhan, kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut Tuhan firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Haleluya. Shalom. Shalom juga untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau channel YouTube GB Cibonar dan Hikmah di rumah saudara masing-masing. Sungguh kita bersyukur kita boleh memasuki minggu kedua bulan Agustus, dan kita tahu untuk orang Indonesia bulan Agustus ini bulan yang sangat bermakna, karena bulan Agustus adalah bulan peringatan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Biarlah kita juga akan terus tetap semangat apapun yang terjadi belakangan ini. Kita jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah kehilangan antusias, dan juga jangan pernah kehilangan pengharapan. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa sekali lagi sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk urapan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Khususnya Tuhan untuk hamba yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, pakai hamba-Mu, kuduskan mulut bibir hamba-Mu bahkan seluruh keberadaannya, sehingga Tuhan, hamba-Mu layak untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang mendengar. Urapi telinga yang mendengar, jamah setiap hati kami, sehingga hati kami bagikan tanah yang subur. Benih firman-Mu itu jatuh di hati yang bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat. Sekali lagi hamba memberkati peralatan yang mendukung untuk pelayanan ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga semua hari ini boleh berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, baik video maupun audionya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menghancurkan setiap rancangan iblis yang coba-coba mengganggu ibadah live streaming ini dalam bentuk apapun. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Bagaimana dengan yang di rumah siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ketika dunia tergoncang, ketika dunia tergoncang. Nas kita adalah Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28.
Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ini yang tidak bisa tergoncang. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini di mana-mana, di seluruh penjuru dunia, hampir seluruh penjuru dunia, hampir seluruh negara, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia terjadi goncangan yang hebat. Bukan goncangan yang disebabkan oleh gempa, tsunami, badai, tornado dan sebagainya. Tetapi goncangan itu berupa goncangan ekonomi. Hampir seluruh dunia saat ini mengalami kegoncangan ekonomi, termasuk negara-negara adidaya. Juga terjadi goncangan politik, sosial, dan yang paling terjadi, paling mengerikan saat ini, goncangan dalam kesehatan. Karena itu saudara, banyak orang yang tergoncang hidupnya. Banyak orang yang tergoncang hidupnya. Banyak orang yang stres. Bahkan stres yang level tinggi. Sehingga orang juga terjadi orang yang mengalami depresi. Karena apa? Karena goncang hidup mereka. Melihat atau mengalami keadaan dunia saat ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Nah saudara, bagi kita hal ini bukanlah hal yang baru dan yang menakutkan. Kenapa? Karena sebelumnya Alkitab telah mencatat bahwa pada hari-hari terakhir dikatakan, Tuhan sekali lagi akan menggoncangkan langit dan bumi. Itu ayat yang ke-26 saudara dari Ibrani yang kita baca. Nah, kenapa Tuhan menggoncangkan dunia? Kenapa Tuhan menggoncangkan bumi? Kenapa Tuhan izinkan dunia ini tergoncang? Tuhan menggoncangkan dunia dengan maksud saudara. Yang pertama, satu, untuk memisahkan gandum dengan ilalang. Ya, memisahkan gandum itu salah itu mestinya ilalang. Ya, gandum dengan ilalang. Anak Tuhan yang sejati dengan anak Tuhan yang palsu akan kelihatan ketika terjadi goncangan atau Tuhan izinkan terjadi goncangan. Di sini akan kelihatan mana anak Tuhan yang sejati, mana yang gandum, mana yang ilalang akan kelihatan. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, anak Tuhan yang sejati, murid-murid Kristus yang sejati, dan yang palsu atau yang tidak sungguh-sungguh akan kelihatan.
Yang kedua, untuk memisahkan gandum dengan sekam. Saudara, Tuhan izinkan dunia ini tergoncang untuk memisahkan mana gandum, mana sekam. Artinya mana anak Tuhan yang bermutu, punya bobot, ya, punya kemurnian. Itu gandum yang murni. Dan mana yang sekam, yang tidak ada artinya, yang tidak punya bobotnya. Ini akan kelihatan. Saudara, ini akan kelihatan. Yang ketiga, untuk menguji iman anak-anaknya. Tuhan izinkan dunia ini tergoncang atau digoncangkan untuk menguji iman anak-anaknya, untuk menguji iman kita. Saat segala sesuatu ini tergoncang, saat dunia tergoncang, ekonomi tergoncang, bagaimana iman kita? Apakah iman kita juga ikut goncang? Dan yang keempat, saudara, agar anak-anak fokus dan menaruh harap kepada apapun yang ada di dunia ini. Semua bisa tergoncang, saudara. Ada orang yang menaruh harapnya kepada mungkin usahanya. Oh, dia berpikir kalau saya memiliki usaha yang besar, memiliki usaha yang sukses, yang maju. Dia pikir, wah ini hal yang luar biasa. Tetapi kadang Tuhan izinkan itu tergoncang. Artinya apa? Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa kita harapkan. Apapun yang ada dalam dunia tidak bisa kita andalkan. Apapun yang ada dalam dunia ini kita tidak bisa kita pegang. Karena semuanya bisa lenyap. Semuanya dibentuknya fana. Semuanya dibentuknya sementara. Apapun bisa goncang, bahkan bisa hilang. Jadi dengan digoncangkan ini Tuhan mau supaya kita hanya berharap, hanya bersandar, hanya mengandalkan Tuhan saja. Yang kelima, kenapa Tuhan izinkan bumi ini atau dunia yang tergoncang? Untuk menguji kasih dan kesetiaan anak-anaknya. Saudara, kalau saudara ingat cerita Petrus ketika di pantai Tiberias. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku lebih daripada yang lainnya?" Itu kalau dilihat dalam bahasa Inggris itu, yang lainnya itu bukan orang, tapi yang ditunjuk itu perahu, jala, semua peralatan-peralatan untuk nelayan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kadang Simon waktu itu, dia semalam-malaman menangkap ikan dengan teman-temannya tidak dapat. Tidak satu pun dapat ikan. Menjelang pagi, Tuhan Yesus datang. "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Lalu tebarkanlah jalamu. Nah, sudah dikasih Tuhan, kadang Tuhan izinkan itu menguji. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang kita punya di dalam dunia ini? Itu akan kelihatan ketika segala sesuatu tergoncang. Ketika semua tergoncang akan kelihatan kasih kita. Murninya kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan itu kelihatan. Karena seringkali kita gampang sekali
menyanyi, berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Gampang sekali. Kalau semua berjalan dengan baik, segala sesuatu tenang, segala sesuatu damai sejahtera, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, tidak ada goncangan, tidak ada masalah. Tapi bagaimana ketika Tuhan izinkan tergoncang semua yang ada pada kita? Apakah kita masih bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi-Mu dan aku akan tetap setia kepadamu. Nah, saudara, sehingga kadang-kadang Tuhan izinkan apa yang ada pada kita tergoncang. Mungkin usaha kita Tuhan izinkan tergoncang. Bisnis kita Tuhan izinkan tergoncang. Pekerjaan kita Tuhan izinkan tergoncang. Untuk menguji saat-saat seperti itu, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apa saat-saat seperti itu kita masih bisa berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, sambil menyembah Dia. Menaikkan pujian dan penyembahan kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak ikut terguncang saat dunia goncang? Pada saat tadi katakan, saat ini banyak orang yang tergoncang. Hidupnya tergoncang, hidupnya goyah. Karena digoncang atau karena dunia ini tergoncang. Mungkin usahanya digoncang, bisnisnya digoncang, pekerjaannya. Sehingga mereka jadi tergoncang. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, melihat dunia yang tergoncang seperti sekarang. Keadaan dunia yang gonjang-ganjing. Kata orang Jawa, gonjang-ganjing, gumine. Ya kan, ada lagu itu. Saudara, bumi tergoncang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tergoncang? Yang pertama, jadikan firman sebagai dasar hidup kita. Ibrani pasal 11 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Saudara, ketika dunia tergoncang supaya kita tidak ikut tergoncang, maka yang pertama jadikan firman sebagai dasar hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kita tahu di dalam Alkitab ada kisah, ada Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang hidupnya tidak tergoncang digambarkan sebagai orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan, orang yang mendasari hidupnya dengan firman, digambarkan sebagai orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Sehingga ketika terjadi badai, tofan, goncangan-goncangan yang dahsyat, goncangan-goncangan yang hebat, rumah itu tidak hancur, rumah itu tidak rubuh, tapi rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Karena apa? Mereka membangun di atas batu karang yang teguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan,
Kau akan tetap bisa berdiri dengan teguh, akan tetap berdiri dengan kokoh, tidak tergoncang, tidak hancur hidup kita. Kalau kita mendasari hidup kita, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Jadi bukan yang lain dasar hidup kita, tapi firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, dia tidak akan runtuh, tidak akan goyang. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mendasari hidupnya dengan firman Tuhan, dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa, kelihatannya mungkin kelihatan megah. Tapi begitu terjadi goncangan, begitu terjadi badai, rumah itu hancur berantakan, tidak berbekas. Saudara, karena itu, ketika dunia goncang, dasari, jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Sehingga ketika segala sesuatu, badai menghantam kita. Badai itu mungkin bisa bentuk badai apapun. Bisa persoalan, bisa pergumulan, bisa masalah-masalah di kantor, masalah di pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha kita. Menghantam kita dalam saat ini. Masa-masa seperti sekarang ini, kita akan tetap berdiri kokoh. Karena kita membangun hidup kita bukan di atas apa yang materi yang kita punya, tetapi di atas firman Tuhan. Dunia boleh lenyap, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya mendengarkan firman Tuhan, taat firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Sebab firman itu akan memberi penghiburan. Firman itu akan menguatkan. Sehingga melihat keadaan di dunia ini kita tidak kaget. Ya, semua yang terjadi ada tercatat di dalam Alkitab. Memang harus demikian adanya. Sehingga kita tenang. Tidak panik, tidak takut. Tidak dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Karena kita tahu semua yang terjadi sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan firman yang kita dengar, firman yang kita baca akan memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah goncang. Amin. Yang kedua, pandang kasih setia Tuhan yang tak pernah goncang. Yesaya 54:10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara, supaya kita tidak tergoncang, pandang kasih setia Tuhan yang tidak pernah goncang. Dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiamu tidak akan ikut beranjak, tidak akan ikut bergoyang. Jadi ketika semua goncang, kita pandang kasih setia Tuhan, kita ingat-ingat kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu kekal untuk kita. Kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu akan selama-lamanya untuk kita. Ketika kita mengingat kasih setia Tuhan, saudara, semua boleh bergoncang. Bahkan gunung-gunung beranjak, kata firman Tuhan. Tapi kasih setiamu tak akan pernah beranjak. Artinya Tuhan akan tetap setia, Dia akan tetap menopang kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Kita akan tetap kokoh karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya itu yang akan terus menopang kita. Kenapa orang goncang? Karena dia tidak memiliki kasih setia Tuhan. Kita tidak memandang kasih setia Tuhan. Kita tidak mengingat kasih setia Tuhan. Kita tidak akan goncang. Karena kita punya Tuhan yang setia. Bahkan Yeremia dalam ratapan pasal 34-25 dikatakan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Saudara, kalau kita mengingat kasih setia Tuhan, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Orang di sekitar kita mungkin bisa goncang, bisa goyang. Tetapi saudara dan saya punya Tuhan yang setia. Dia akan terus memegang tangan kita. Dia akan terus menopang kita. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebab Dia setia. Amin. Dia setia. Dia akan terus menyertai kita, memimpin kita, menolong kita, dan memberkati kita. Tadi belum ini. Yang ketiga, pastikan Tuhan ada di dalam hati kita. Mazmur 46 ayat 6. Tuhan ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menolongnya menjelang pagi. Mungkin saya bacakan ayat yang di atasnya. Mazmur 46. Dikatakan begini. Sekalipun, ayat 3 mulai. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekarang terjadi perubahan-perubahan di dalam bumi ini, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Tuhan kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Tuhan ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita tidak tergoncang melihat dunia yang digoncangkan atau tergoncang, pastikan Tuhan ada di dalam hati kita. Saudara, kalau kota ini umpamakan, kota ini sebagai hati kita, sebagai hidup kita. Dikatakan di sini bahwa semuanya tergoncang, gunung goncang, bumi berubah. Ya kan, semua bergoyang. Tetapi ada satu kota yang tidak ikut goncang. Itu kota yang di mana Tuhan ada di dalamnya. Jadi kalau kita menggambarkan sebagai hidup kita ini, hati kita ini sebagai kota, tidak akan tergoncangkan oleh apapun kalau Tuhan ada di dalamnya. Orang-orang yang ada Tuhan di dalamnya, orang-orang yang ada Tuhan di hatinya, orang-orang yang ada Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah ikut tergoncang sekalipun dunia bergoncang, gunung-gunung beranjak. Dikatakan kota itu tidak goncang sebab kota itu ada Tuhan di dalamnya. Saudara, kalau kita ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Tuhan di dalam hati kita, ada Kristus bertahta di dalam hati kita, hati kita tidak akan
pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Di sekeliling kita boleh tergoncang. Tapi dikatakan orang yang hidupnya atau Tuhan ada di dalamnya tidak ikut goncang. Bahkan dikatakan dalam ayat sekalipun ribuan dan berbuah, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Tuhan, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Wow, luar biasa. Dunia boleh goncang, tapi orang yang ada Tuhan dalam hatinya akan selalu mengalir, ada aliran-aliran sungai dikatakan. Aliran sungai ini menunjukkan, menggambarkan ada sukacita yang mengalir. Ada damai sejahtera yang mengalir, yang melimpah-limpah. Tidak ikut goncang. Tetapi tetap berdiri kokoh dan bahkan bisa mengalir dari dalam hatinya. Aliran air hidup. Dia bisa memancarkan sukacita. Anak-anak Tuhan yang ada Tuhan di dalam hatinya. Apapun yang terjadi dia tidak akan goyang. Malah dia bisa berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, sebab Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita ada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap kokoh. Amin. Dan bahkan kita bisa terus mengalirkan sukacita, yang ada keluar sukacita, yang ada keluar damai sejahtera. Haleluya, sudah luar biasa. Saya tidak percaya kalau orang ada Tuhan dalam hatinya mudah stres. Orang yang ada dalam hatinya akan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar dari setiap roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Karena itu saudara, kalau engkau mudah stres, mudah tergoncang, mudah goyang, periksa dirimu. Apakah Tuhan bertahta di dalam hatimu? Apakah Tuhan memerintah dalam hidupmu? Apakah Tuhan berkuasa atas hidupmu? Orang-orang yang ada Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah tergoncang sebab Tuhan ada di dalam dirinya. Yang keempat, biarkan Tuhan memegang tangan kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, kalau memang itu engkau guru, izinkan aku juga berjalan di atas air. Berjalanlah. Ketika Petrus berjalan, tiba-tiba ada gelombang, ada angin sedikit, air bergoncang. Dia takut. Guru, aku binasa. Dan Tuhan Yesus segera memegang tangannya. Lalu dikatakan, Petrus, selamat Petrus, tenang. Sebab Tuhan memegang tangannya. Sedang dikasih Tuhan, izinkan Tuhan memegang tangan kita. Kalau Tuhan memegang tangan kita, maka kita tidak akan ikut tergoncang. Tidak akan ditenggelamkan oleh gelora badai dalam dunia ini. Ada lagu mengatakan, tenang, ini lagu lama ya, lagu lama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ada yang bisa lagu ini? Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara, ketika Tuhan izinkan memegang tanganmu, Tuhan, aku tidak mampu, peganglah tanganku. Seperti ada lagu mengatakan, Yesus pegang erat tanganku. Biar Tuhan memegang tangan kita. Jika Tuhan memegang tangan kita dan kita berserah, maka tenanglah jiwa kita, tenanglah hati kita. Dunia boleh bergoncang, tapi dalam tangan Tuhan kita aman. Di dalam tangan Tuhan kita selamat. Di dalam tangan Tuhan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mengandalkan dunia, manusia atau kekuatan sendiri, pasti akan goncang, pasti akan goyah dan hancur. Ketika dilanda oleh goncangan yang hebat. Tetapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup dan membiarkan Yesus Tuhan ada di dalam hidupnya, dalam hatinya, dan berserah penuh kepada Tuhan, membiarkan, meminta supaya Tuhan memegang tangannya, saudara, mereka akan tetap berdiri tegak. Saudara akan tetap berdiri tegak. Saudara tidak akan goncang, saudara tidak akan hancur hidupmu. Saudara tidak akan goyah walaupun mengalami goncangan sehebat apapun. Mungkin saat ini engkau sedang digoncang oleh persoalan, oleh masalah. Mungkin tempat saudara bekerja mulai terjadi goncangan-goncangan. Usaha yang saudara sedang kelola terjadi goncangan. Ikut tergoncang oleh karena keadaan saat ini. Saudara tetap pegang, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan mau kita hanya berharap dan mengandalkan Dia saja, satu-satunya. Jika kita mengandalkan dan berpegang kepada Tuhan, biarkan Tuhan memegang tangan kita, maka kita tidak akan dihancurkan oleh goncangan dunia yang sedang terjadi saat ini. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tim musik. Haleluya, haleluya.
berkedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau engkau saat ini mengalami goncangan, mungkin bisnismu mengalami goncangan, pekerjaanmu mengalami goncangan, itu Tuhan mau supaya saudara tidak berharap, tidak mengandalkan apapun dalam dunia ini selain Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kenapa kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan? Karena Tuhan ada di dalamnya. Tuhan yang memerintah di dalamnya, Tuhan yang bertahta di dalamnya, Tuhan yang berdiri di dalamnya. Demikian juga saudara, hatimu tidak akan pernah dapat digoncangkan, hidupmu tidak akan pernah dapat digoncangkan kalau Tuhan bertahta di dalam hidupmu. Kalau kau membiarkan Tuhan memimpin hidupmu, menyertai hidupmu, Tuhan ada di dalam hidupmu, apapun yang terjadi kau tidak akan digoncangkan. Sebab apapun ada dalam dunia ini bisa tergoncang, hanya Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Dan hanya orang-orang yang hidupnya ada Tuhan tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Namun sebaliknya dia akan mengalir sukacita, damai sejahtera, bahkan mengalir air, artinya menjadi berkat bagi banyak orang. Satu-satunya yang ku andalkan, katakan satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan kami mau mengandalkan Tuhan, hanya percaya kepadamu. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan, tempatku berharap, tempatku menaruh harapku hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang kuandalkan. Haleluya. 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 Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Biarlah selanjutnya Tuhan Engkau yang akan menyempurnakan. Firman Tuhan itu sempurna, Roh Kudus Engkau sempurna. Sempurnakan apa yang hamba-Mu beritakan Tuhan. Hamba-Mu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Saat ini memang dunia ini sedang tergoncang, sedang digoncangkan. Banyak anak-anak-Mu juga Tuhan yang mengalami hal ini. Usaha mereka tergoncang, tempat mereka bekerja mengalami goncangan, bisnis mereka mengalami goncangan. Bahkan mungkin juga pelayanan mengalami goncangan. Dan ini seringkali Tuhan membuat anak-anak-Mu menjadi panik. Membuat anak-anak-Mu juga menjadi goncang. Goncang iman mereka. Goncang Tuhan pengharapan mereka. Goncang hidup mereka. Dan tidak sedikit mereka mengalami stres. Bahkan ada yang sampai depresi karena tidak kuat menghadapi goncangan yang sedang terjadi. Kiranya firman-Mu menghibur mereka, menguatkan mereka saat ini. Biar mereka tetap berpegang pada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu, biar itu menjadi dasar hidup, pedoman hidup mereka. Mereka berpegang kepada firman-Mu, pada janji-Mu. Tuhan, biar juga mereka ingat kasih setia Tuhan. Mereka menyadari kalau mereka ada sampai saat ini itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah bagi kami, bagi hidup kami. Dan Tuhan akan tetap setia menyertai, membimbing, memberkati kami. Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak akan tetap menjadikan Tuhan ada di dalam hati kami, memerintah di hati kami, berdiam dalam hati kami. Sebab kota di mana Tuhan berdiam tidak pernah goncang. Hati di mana ada Kristus tidak akan pernah dapat digoncang oleh apapun. Sebaliknya akan mengalir aliran-aliran air hidup dari dalam hatinya.
yang menjadi berkat bagi banyak orang, membagi sukacita, mentransfer damai sejahtera bagi banyak orang. Dan Tuhan, kami akan selalu Tuhan, biar tangan Tuhan selalu memegang kami. Kami berserah. Sebab ketika tangan kami memegangmu, kami bisa lepas. Tapi ketika tangan Tuhan yang menggenggam erat kami tidak akan pernah goyang, tidak akan pernah terlepas. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu yang mendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Kau mengerti setiap pergumulan mereka. Tuhan, yang sakit saat ini Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Yang saat ini sedang dalam kekhawatiran, sedang dalam putus asa, kiranya Tuhan memberi kepada mereka melalui firman-Mu pengharapan yang baru. Iman dalam hidup mereka. Biar iman mereka bertumbuh, iman mereka semakin kuat di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah goncangan dunia saat ini. Terima kasih Tuhan. Mereka ada pergumulan, ada masalah. Biar Tuhan menopang, memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh keluar sebagai pemenang dalam setiap pergumulan dan peperangan rohani yang mereka sedang hadapi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara kami. Kau tolong bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Minggu depan bangsa kami akan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Tetapi saat ini Tuhan, di tengah-tengah kami akan menyambut Hari Kemerdekaan kami, tapi bangsa kami mengalami banyak masalah oleh karena pandemi COVID-19. Berkat-Mu atas bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menyinari Indonesia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu atas Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera, memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, sehingga Indonesia kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang diberkati, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Berkati para pemimpin kami, baik presiden dan wakil presiden, anggota kabinet, dan semua lembaga-lembaga negara. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita diberkati, katakan bersama-sama amin. Kita akan melihat pengumuman. Sudah? Ya. Dan saudara, untuk persembahan, baik itu persembahan datangan, persembahan perpuluhan atau ucapan syukur, bisa ditransfer ke nomor rekening Gereja Betel Indonesia Jemaat Cibunar. Mari saudara dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melawat kami, baik kami yang ada di gereja maupun anak-anak-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan juga sudah melawat mereka. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka. Dan kami yang ada di sini sebentar akan tinggalkan tempat ini ke tempat kediaman kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai ketika kami datang. Utus pasukan malaikat untuk berkawal membentengi kami sepanjang perjalanan. Mara bahaya, celaka, bahkan maut kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para kekasih Tuhan,
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau. Buka hatimu, terima dengan iman. Kiranya segala berkat, anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tuntunan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha.